Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ginanjar Aldiansa dari kelas 11 TK 3, nomor absen 19. Di sini saya akan melakukan prosedur servis berkala lift 4, yaitu yang pertama turunkan lift sampai bawah dan tarik tuas rem. Lift sudah diturunkan, kita cek apakah tuas rem sudah ditarik. Sudah. Tarik tuas rem, parkir, kencangkan baut roda sesuai spesifikasinya. Kita kencangkan. Spesifikasi 11 kilo. Oke, kita sekarang ban yang ke belakang, ban di bagian belakang. Kita kencangkan. Aman. Yes. Gitu ya, yang terakhir. Oke, sudah dikencangkan semua, kita kembalikan alat. Selanjutnya ganti oil filter. Kita buka kap mesin dulu. Kita buka. Kita ganti oil filter. Fender. Kita pasang fender. Mohon maaf. Iya, Pak. Oke, sudah. Selanjutnya ganti oil filter. Kita ganti pasangnya baru sesuai kemarin. Oke, sudah. Kita lepas. Isi oli mesin. Kita buka. Isi. Simulasi. Oke, kita pasang kembali, tutup. Oke, selanjutnya Ayo, Lil. periksa air aki, berat jenis dan tinggi permukaannya. Minyak power steering. Periksa air aki. Cek kondisi secara visual. Untuk box atau kotak aman, di sini udah ada kosong-kosong. Oke. Kita cek menggunakan multitester. Cek tegangan, cek voltase, kalibrasi 0. Kita cek
12.47 masih bagus, masih baik. Selanjutnya kita cek akhirnya standar udah. Oke, kita cek. Kita cek voltase. Ya, di sini di batas merah yaitu 1175. Ini kelebihan air elektrolit. Kita cek. Kita bersihkan penutup ventilasi. Sudah, kita pasang kembali. Untuk aki aman atau baterai berat jenis dan tinggi permukaannya. Untuk tinggi permukaan aman ya. Untuk keseluruhan 6. Selanjutnya minyak power steering. Kita cek air minyak power steering. Di sini masih air minyaknya masih bagus, masih merah. Kita tutup kembali. Terus selanjutnya air reservoir tank. Di sini untuk selangnya udah banyak karat-karat atau warna coklat gini, harus segera diperbaiki atau diganti dengan yang baru. Airnya. Terus reservoir tank, reservoir wiper pasar. Setengah. Ada, tinggal setengah. Harus ditambah. Terus selanjutnya V-belt. Kita cek ketegangan V-belt. Untuk ketegangannya masih bagus, masih baik. Selanjutnya periksa selang air pendingin dan persambungannya. Kita cek secara visual selang air pendingin upper hose, di lower hose. Di situ sudah ada banyak kotoran-kotoran, harus segera dibersihkan. Terus upper hose masih baik, masih bagus, dan persambungannya juga masih bagus. Di sini sudah ada karat-karat, segera dibersihkan. Selanjutnya periksa tutup radiator menggunakan kap radiator. Kita buka kap radiator dengan hati-hati, pelan. Oke, di sini dicek secara visual sudah ada banyak karat-karat. Jadi lebih baik diganti dengan baru di tempatnya juga ya. Dan untuk air radiatornya masih full, masih bagus. Kita cek menggunakan radiator cup tester. Kita cek menggunakan. Kita cek tekanan. Oke. Tidak ada tekanan. Tidak ada tekanan. Tidak ada. Oke, kita lanjut. Kita cek. Nah, di sini tekanannya satu, yaitu 1,77.
0,7. 0,9. Masih bagus. Oke, kita lepas. Selanjutnya kita pasang kembali tutup radiator. Periksa busi. Lepas lainnya di sini. Lepas busi, kita lepas. Kita pindahkan. Setelah itu kita bersihkan filter dari luar. Dari luar. Kemudian dari bagian dalam. Teman, kita simpan dulu. Di sini udah ada kayak gini. Lebih baik diganti dengan yang baru karena lebih bagus, lebih enak. Oke, kita lepas menggunakan kunci T. Kita simpan. Apa namanya? Kita lepas. Kita lepas busi. Pusing lorong. Sebelah. Oke, kita lepas pelan. Oke, kita lepas. Oke, kita lepas. Kita cek standar. Tadi untuk standar. Dari kebocoran sudah ya, udah dicek. Oke, pompa. Filter sudah dicek. Yuk. Oke. Di sini busi masih bagus, di warna yang satu normal. Terus kita cek sumbat atau elektroda menggunakan ini. Kita cek. Aman. Di sini udah ada kerapatan nih, jadi mungkin harus segera diganti atau diperbaiki. Pas udah channel berempat, harus dia. Singkil kurang singkil telu.
1,0. Pas. Oke, pas. Terus setelah itu cek busi, kita pasang kembali businya. Kita pasang kencang, oke, aman. Kita letakkan kembali alatnya, kita pasang busi. Oke, sudah. Setelah itu kita pasang kembali box filter. Kita letakkan. Aku pajar kok. Oke, kita pasang baut. Kita kencangkan menggunakan kunci teh. Oke, sudah kencang. Kita pasang filter. Kita pasang. Kita masukkan. Aman. Selanjutnya kita periksa kerja PCB dan selang dari keretakan. Periksa kerja PCB aman, selangnya juga masih bagus, masih oke. Masih bisa digunakan. Selanjutnya periksa dan bersihkan air filter khusus dan 300 mesin. Oke, dan kita sudah melakukan pembersihan air filter khusus mesin ya. Hidupkan mesin dan AC. Kita lakukan hidupkan mesin dan AC. Nah, udah hidup, kita nyalakan AC. Lah. Untuk AC sudah nyala. Setelah itu kita lakukan periksa kebocoran oli mesin. Dari atas di sini ada bekas-bekas oli mesin ini, ada kebocoran. Sebelah sana juga ada kebocoran. Bagian bawah juga terlalu banyak oli yang bocor. Terus ke sebelah sini, di sini juga ada kebocoran nih, harus segera diperbaiki. Selanjutnya air radiator. Kita cek air radiator. Buka penutup secara perlahan. Oke, sini air radiator full masih. Kita tutup kembali. Setelah itu kita lanjut bunyi-bunyi abnormal pada mesin. Kita dengarkan. Kita gas sedikit. Sini suara mesinnya kasar, udah halus. Ayo kita selesai. Oke. Setelah itu matikan mesin. Mesinnya sisa. AC juga dimatikan.
Oke, aman. Periksa volume oli dan air radiator sudah. Air radiator tadi sudah masih full. Minyak oli juga masih full nih. Masih bagus, masih bisa digunakan. Periksa volume oli. Periksa volume oli. Kita bersihkan. Kita cek di sini olinya kurang, terus warnanya juga nggak bening atau nggak bagus. Tadi udah diganti simulasi. Kita pasang kembali. Oke, setelah itu periksa minyak rem dan kopling. Di sini minyak rem masih bagus, masih banyak, masih full. Di sini koplingnya menggunakan kabel. Jadi skip. Abaikan. Lepas fender cover dan grill cover, lalu tutup kap mesin. Lepas fender cover. Aman, kita letakkan. Setelah itu tutup kap mesin. Bener. Setelah itu periksa kandungan gas buang COHC pada RPM idle print dan print hasilnya dan ditaruh di buku servis. Oke, kita cek. Sudah terpasang. Untuk ininya sudah terpasang di bagian knalpot. Sini sudah terpasang. Kita cek. Kita Oke, kita tunggu. Oke, bentar lagi. Ready, kita nyalakan mesin. Kita tekan. Oh, kita cek. Yang pertama yaitu CO karbon monoksida. Untuk standarnya atau spesifikasinya 0,00%. Di sini 75%, 0,73% atau 75. Di sini HC-nya tinggi. Bensin tidak terbakar dengan sempurna. Terus yang kedua, HC hidrokarbon 440 ppm. Di sini cuma 72 ppm. Jadi terus campuran bahan bakar ya CO2 karbon dioksida. Di sini 20%. Spesifikasinya terus di sini 13, jadi masih bagus. Terus O2 oksigen. Di sini spesifikasi standar 10,16%. Terus di sini 19,86%. Terlalu besar. Di sini knalpot bocor atau udara luar masuk atau knalpot bocor. Terus yang terakhir lambda. Di sini 1329. Pas dicek 2000. Jadi jika lambda melebihi 1 campuran irit atau kurus. Oke, kita print. Kita kunci. Kita print. Kita masukkan nomor plat kendaraan. Di sini 4694. Kita masukkan 4, pindah 6, pindah 9, pindah 4. Sudah.
kita lakukan print. Oke, kita tunggu printnya keluar. Sudah keluar. Oke, sama kayak hasil yang tadi, kita kembali. Oke, selanjutnya kita letakkan pada buku atau di sini aja Bapak. Buku servis. Selanjutnya teknisi memindahkan kendaraan ke stall final check atau final check yang dilakukan oleh foreman atau mekanik. Teknisi menuju kontrol room untuk melakukan check out. Selanjutnya semua kita matikan mesin. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf bila ada tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Wabila kita akhiri. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.